Jimin khawatir dia terlalu tidak berpengalaman untuk berbicara di Gedung Putih. Pada 2 Juni, Jimin kembali ke Korea Selatan dari Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, setelah BTS mengunjungi Gedung Putih. Kelompok tersebut berbicara tentang kejahatan kebencian anti-Asia, pentingnya inklusi Asia, dan lebih banyak lagi dari konferensi pers Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre dan dalam pertemuan pribadi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Setelah kembalinya mereka, Jimin memperbarui ARMY dengan surat yang tulus melalui Weverse. Jimin menulis, "ARMY, ini Jimin, apakah kalian semua baik-baik saja?" Jimin merenungkan perjalanan BTS baru-baru ini ke Amerika Serikat. Dia merasa bersyukur dan terhormat untuk berbicara di Gedung Putih, terutama sebagai perwakilan dari basis penggemar yang beragam. "Kami kembali setelah mengunjungi Amerika Serikat. Aku yakin kamu semua tahu apa yang kami hadiri. Aku bersyukur dan merasa terhormat bahwa berkat beragam ras, kebangsaan, dan budaya ARMY, kami dapat menghadiri acara tersebut sebagai perwakilanmu dan mengangkat suara kami," kata Jimin. Tetap saja, Jimin khawatir bahwa dia terlalu tidak berpengalaman. Dalam postingan Jimin, ia menggunakan kata yang berarti ketidakdewasaan dalam hal kurangnya pengalaman sosial daripada ketidakdewasaan mental. "Tapi aku bertanya-tanya, apakah aku masih terlalu berpengalaman untuk hadir sebagai perwakilanmu? Aku merasa menyesal telah membuat kamu khawatir karena ketidakdewasaanku. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi versi diriku yang lebih dewasa, sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi," kata Jimin. Tapi Jimin berkali-kali membuktikan dirinya cukup berpengalaman dan lebih dari pantas untuk platformnya. Bersama dengan BTS lainnya, ia ditunjuk sebagai utusan khusus presiden untuk generasi dan budaya masa depan. Tahun lalu, telah berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada berbagai kesempatan, di antara acara-acara bergengsi lainnya. Faktanya, Jimin sebenarnya telah dipuji karena berbicara dalam bahasa ibunya, serta seberapa dewasa dan hormatnya dia selama kunjungannya di Gedung Putih. Pada suatu saat tertentu, saat dia meninggalkan panggung, sang idola membungkuk kepada pers saat keluar, termasuk satu tangan di seluruh tubuhnya sebelum membungkuk. Jadi, sebenarnya ARMY lebih dari bangga pada Jimin. Postingan lengkapnya berbunyi, "ARMY, ini Jimin. Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami kembali setelah mengunjungi Amerika Serikat. Aku yakin kamu semua tahu acara yang kami hadiri. Aku bersyukur dan merasa terhormat bahwa berkat beragam ras, kebangsaan, dan budaya ARMY, kami dapat menghadiri acara itu sebagai perwakilanmu dan mengangkat suara kami. Tapi, aku bertanya-tanya, apakah aku masih terlalu berpengalaman untuk hadir sebagai perwakilanmu? Aku merasa menyesal telah membuat kamu khawatir karena ketidakdewasaanku. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjadi versi diriku yang lebih dewasa sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu mungkin khawatir karena aku belum sering berkunjung akhir-akhir ini. Aku akan datang lebih sering. Aku selalu merindukanmu. ARMY," tulis Jimin. Yang kedua, netizen menyebut perwakilan Amerika Serikat Andy Biggs untuk komentar sedih tentang kunjungan BTS ke Gedung Putih. Andy Biggs adalah seorang pengacara Amerika dan politisi Republik Konservatif yang mewakili distrik Kongres kelima Arizona di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Dia sering berbagi posting negatif mengenai pemerintahan saat ini karena Presiden Joe Biden adalah seorang Demokrat. Jadi, ketika BTS menjadi bintang tamu di Gedung Putih minggu ini, dia malah menargetkan mereka. Pada 31 Mei, BTS berbicara secara terbuka kepada wartawan di konferensi pers Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre. Segera setelah itu, mereka bertemu dengan Presiden Joe Biden. Dalam kedua pertemuan tersebut, para anggota membahas topik-topik penting, berbicara tentang kejahatan kebencian anti-Asia, pentingnya keragaman dan inklusi. Dalam pidatonya, Jimin mengatakan, "Kami hancur oleh gelombang kejahatan kebencian baru-baru ini, termasuk kejahatan kebencian Asia Amerika. Untuk menghentikan ini dan untuk mendukung tujuannya, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menyuarakan diri kami sekali lagi." Mereka adalah artis Korea pertama dan satu-satunya yang diundang ke Gedung Putih. Artis musik ikonik lainnya seperti Elvis Presley, Michael Jackson, dan Whitney Houston telah menerima undangan Gedung Putih, tapi mereka semua orang Amerika. Bahkan lebih sedikit artis yang diundang ke The Oval Office. Michael Jackson, Bono, U2, dan BTS adalah yang pernah diundang. Sejak kunjungan mereka, BTS telah menerima pujian dari Presiden Joe Biden sendiri dan netizen. Presiden Joe Biden mengatakan, "Ini adalah bulan yang penting di Amerika. Banyak teman Asia Amerika kita telah menjadi sasaran diskriminasi nyata. Kebencian hanya menyembunyikannya.
Ketika orang baik membicarakannya dan mengatakan betapa buruknya itu turun, jadi terima kasih, kata Presiden Joe Biden. Tapi seperti yang pernah dikatakan pemimpin BTS RM, aku harus menerima itu bahwa semua orang tidak bisa mencintaiku, karena ketika ada cinta, ada benci, ketika ada terang, ada gelap. Selama pidato BTS di konferensi pers, Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre, Andy Biggs, berbagi posting teduh melalui Twitter mengenai grup dengan implikasi negatif yang jelas. Bunyinya, bertanya-tanya, apakah mereka punya ide tentang bagaimana mengamankan pembatasan kita, menurunkan inflasi, menurunkan harga gas, dan mendapatkan kembali susu formula bayi di rak kita. Tapi Biggs dengan cepat kalah rasionya, balasannya tak henti-hentinya memanggil politisi keluar. Netizen menunjukkan bahwa dia pada dasarnya meminta sekelompok pria asing untuk menyelesaikan masalah Amerika Serikat yang seharusnya diselesaikan oleh politisi Amerika daripada bertanya kepada orang lain. Jadi dia secara teknis meminta orang lain untuk melakukan pekerjaannya dan pekerjaan politisi lainnya. Sehingga komentar dan cuitannya pun dipenuhi oleh netizen yang menertawakan absurditas itu semua. Demikian juga beberapa telah menunjukkan bahwa meskipun menjadi artis dan bukan politisi, BTS sebenarnya sudah melakukan lebih dari cukup untuk negara mereka sendiri. Para anggota ditunjuk sebagai utusan khusus presiden untuk generasi dan budaya masa depan oleh Presiden Moon Jae-in tahun lalu dan telah berbicara di PBB pada berbagai kesempatan di antara acara-acara bergengsi lainnya. Selain itu, BTS pergi ke Gedung Putih untuk berbicara tentang topik serius lainnya yang mempengaruhi tidak hanya mereka sebagai orang Asia yang sering berpergian ke Amerika Serikat untuk bekerja, tapi juga orang lain karena ada kebangkitan retorikat anti-Asia dan kejahatan kebencian di Amerika sejak COVID-19. Banyak idola Asia Amerika yang bermasalah karena mereka punya keluarga di sana atau bahkan tinggal di sana sendiri, seperti Eric Nam dan Mark Tuan God7. BTS bergabung dalam solidaritas dengan mereka dan menggunakan platform mereka untuk kebaikan. Selain itu adalah akhir dari bulan warisan penduduk Asia Amerika, penduduk asli Hawaii, dan Kepulauan Pasifik. Bukan hanya itu, tetapi sementara Andy Biggs mungkin telah mengemukakan beberapa masalah sah yang harus ditangani di Amerika Serikat, ada banyak lagi yang seharusnya, tapi dia mengisyaratkan bahwa orang lain harus menangani masalah atas yang sama seriusnya pada saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.